Pemuda terkejut, melihat wanita di sebelahnya tiba-tiba menghilang. Dia pikir dia salah melihat. Dia menggosok matanya dan melihat lagi. Hasilnya, dia melihat lebih jelas kali ini. Dia bahkan disalahpahami oleh wanita cantik dan dipukul. Namun, dalam sekejap pemuda kembali ke kenyataan. Pemuda pikir tadi hanya ilusi. Wanita direktur yang menabraknya melihat pemuda bangun. Dia segera mendekat dan bertanya tentang keadaannya. Dia terkejut menemukan bahwa dirinya tidak hanya melihat ilusi. Dia berhasil menghentikan pukulan wanita cantik. Barulah dia menyadari bahwa dia tidak hanya bisa melihat melalui. Saya juga menemukan apa yang akan terjadi. Pada saat itu, pemuda tiba-tiba meramalkan masa depan lagi. Dia melihat direktur wanita akan keluar mandi malam ini, dan akan tergelincir dan kepala terbentur di lantai, menyebabkan pendarahan otak yang parah. Maka pemuda segera mengingatkan direktur wanita untuk berhati-hati saat mandi malam nanti. Pastikan untuk meletakkan 2 bantal sofa di depan wastafel. Kalau tidak, besok tepatnya hari ini akan menjadi hari peringatan kematianmu. Sang direktur wanita masih mengira bahwa si pemuda telah terluka dalam kecelakaan. Kepalanya penuh dengan ucapan yang tidak jelas. Dia sama sekali tidak memperhatikan perkataannya. Dia langsung berbalik dan meninggalkan ruang perawatan. Siapa sangka sampai malam, CEO wanita sedang mandi. Meskipun hatinya waspada, dia tetap percaya pada ucapan si pemuda. Dia meletakkan 2 bantal di depan wastafel. Namun, saat sang direktur menganggap itu sebagai tindakan yang berlebihan, siapa sangka detik berikutnya. Saat itu, sang direktur merasa sangat terkejut. Bagaimana si pemuda bisa memiliki kemampuan meramal masa depan? Untuk mencari tahu kebenaran, sang direktur segera memerintahkan bawahannya untuk mencari si pemuda. Namun, dia malah mendengar dari pihak rumah sakit. Si pemuda sudah pergi dari rumah sakit pada siang hari. Dan begitu keluar dari rumah sakit, si pemuda segera kembali ke lokasi konstruksi untuk melanjutkan pekerjaan. Namun, tiba-tiba dia menemukan bos tukang yang sering marah-marah, tiba-tiba tertimpa batu dari ketinggian. Sebelum pemuda itu sadar, bos tukang yang tadi mati berdiri di depannya dalam keadaan utuh. Melihat bos tukang marah-marah, mengucapkan kata-kata yang sama seperti tadi, pemuda itu tiba-tiba tersadar dan melihat ke atas. Langsung mendorong bos tukang ke samping. Namun tiba-tiba sebuah batu jatuh dari langit, dan menghantam tempat di mana bos tukang tadi berdiri. Qin Yu, kamu tadi menyelamatkan nyawaku. Aku benar-benar memiliki kemampuan meramal masa depan. Suara itu bukan ilusi. Sahabat, di mana aku sebelumnya? Memang aku agak berlebihan padamu. Kita semua adalah saudara. Jangan terlalu diambil hati. Dengan begitu, mulai sekarang, kerjakan dengan baik. Aku pasti tidak akan mengecewakanmu. Terima kasih. Xiao Yu, hebat. Dia dulu begitu padamu. Kamu bahkan rela menyelamatkanku dengan nyawamu. Tadi, itu adalah reaksi alami. Sebenarnya tidak terlalu memikirkannya. Bos Chu bagus. Posisiku setelah ini akan diberikan padanya. Sudah waktunya. Aku harus membawamu untuk mengenal pekerjaan. Iya. Selamat datang, Bos Chu. Selamat datang, Nyonya, untuk memeriksa pekerjaan. Ada apa? Apa yang terjadi di sana? Nyonya, beginilah adanya. Tadi ini, terjadi sedikit kecelakaan. Kalau bukan karena Qin Yu, aku pikir aku akan mati di sini hari ini. Apakah ada hal seperti itu? Anak muda ini bagus. Ayo, mari kita pergi melihat. Bos Chu bagus. Semuanya, semuanya, kalian sudah bekerja keras. Tunggu sampai jadwal pekerjaan ini selesai. Bagi-bagi bonus untuk semua. Anak muda, bagus, kerjakan dengan baik. Bos Chu, Anda tidak boleh pergi ke sini. Nanti akan runtuh. Kamu akan mati. Qin Yu, jangan bicara sembarangan. Aku beritahu kamu. Tadi kamu menyelamatkanku. Itu hanya kebetulan. Kamu di depan Bos Chu. Jangan berbicara sembarangan. Aku tahu. Itulah mengapa aku harus mengatakannya. Tempat ini benar-benar akan runtuh. Kamu tidak tahu apa-apa. Aku beritahu kamu. Jika kamu berani mengatakan omong kosong lagi, aku akan langsung memecatmu sekarang. Maaf ya, Tuan Chu. Dia mungkin terkena kepala saat menyelamatkanku. Kepalanya terbentur. Jangan khawatir. Anak muda, kamu begitu yakin bangunan akan roboh? Apakah ada bukti? Aku tidak punya bukti. Tapi aku tahu. Kamu tahu apa sih? Jika kamu berani mengatakan omong kosong lagi, sekarang pergi dari sini. Jadi bagaimana penjelasanmu? Aku tahu batu itu akan jatuh. Ini, kamu bicara. Katakan bangunan ini akan roboh. Tidak ada bukti. Kamu hanya membuat cerita di sini. Percaya atau tidak, saya menuntut Anda karena fitnah. Nona Chu, ini tentang nyawa orang. Aku tidak akan sembarangan bicara. Tolong percayalah padaku kali ini. Orangmu sendiri,
Kamu urus sendiri. Iya. Qin Yu, aku melihatmu tadi. Saat menyelamatkanku, kepalamu terbentur. Begitu, aku akan memberimu cuti beberapa hari. Pulanglah dan rawat luka dengan baik. Meskipun kamu berbicara omong kosong, aku sangat tidak suka. Tapi aku tahu siapa yang benar dan salah. Kamu menyelamatkan kepala tahanan, membantu perusahaan menghindari bencana besar. Sebagai imbalan, saya akan membiarkan orang-orang mengirim 1 juta ke rumahmu. Bos Chu, gedung akan benar-benar runtuh. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu hanya punya 1 jam lagi untuk masuk. Benar-benar akan runtuh. Jangan pergi, Bos Chu. Bos Chu, anak muda, berhenti saat sudah cukup. Bos Chu sudah menyetujuinya, memberikanmu 1 juta. Apalagi yang kamu inginkan? Kamu dengarkan aku. Lokasi konstruksi benar-benar akan runtuh. Bukan hanya Bos Chu yang akan mati. Kalian semua akan mati. Pergilah sekarang juga. Jangan terus bekerja di sini. Pergi sana. Jika kamu tidak bekerja, kami akan bekerja. Benar-benar otak rusak. Berani bicara seenaknya. Ibu, ada apa? Xiao Yu, cepat kembali. Ada masalah besar. Ibu, ada apa? Apa yang telah terjadi? Halo. Sampai di sini saja. Jika kalian tidak percaya, saya juga tidak bisa berbuat apa-apa. Kakek, mengapa kamu percaya pada orang itu? Kata-katanya, semua prosedur kami. Masih ada bangunan. Diikuti. Prosedur standar terbaik. Bagaimana mungkin ini terjadi? Kecelakaan besar seperti tanah longsor. Saya juga tidak percaya akan terjadi tanah longsor. Namun, lagi pula hanya 1 jam. Kita bisa menunggu. Kakek. Chu, ini. 1 jam ini juga sudah berakhir. Lihatlah. Itu tidak longsor. Orang itu hanyalah penipu. Halo. Ini adalah masalah besar. Ya Tuhan, ternyata benar-benar longsor. Ini adalah bangunan yang kamu tanggung jawab. Apa masalahnya sebenarnya? Bagaimana ini bisa terjadi? Kecelakaan sebesar ini. Chu, ini. Aku. Saya juga tidak tahu apa yang terjadi. Kamu mengabaikan tugasmu. Kamu tidak diperlukan lagi. Bawa dia pergi. Chu. King Meng. Orang itu pasti tidak mudah. Saya ingin segera bertemu dengan ahli ini. Baiklah kakek. Saya akan pergi dan mengundangnya sendiri. Setelah bos wanita menemukan pemuda, segera berikan dia cek senilai 500.000 sebagai ucapan terima kasih. Cek senilai ribuan menunjukkan terima kasih. Tetapi pada saat itu, tiba-tiba muncul di pikiran pemuda gambaran bos wanita bunuh diri dengan melompat dari gedung. Maka dia segera bertanya kepada bos. Baru-baru ini, apakah dia telah menginvestasikan sejumlah besar proyek besar? Dan proyek ini dapat menentukan kelangsungan hidup perusahaan, masa depan perusahaan. Bagaimana kamu tahu? Pria muda segera membuat wanita berhenti berinvestasi setelah mendengar itu. Karena rantai pendanaan proyek ini terputus di tengah jalan, menyebabkan kebangkrutan perusahaan. Dan karena itu, wanita CEO yang tidak punya jalan keluar, juga memilih untuk bunuh diri dengan melompat dari gedung. Mendengarkan perkataan pria muda, wanita terlihat tidak percaya. Tapi bagaimana bisa proyek senilai miliaran berhenti begitu saja? Hal ini akan menyebabkan kerugian besar bagi perusahaan. Namun, tidak peduli seberapa banyak pria muda menjelaskan, CEO wanita tidak percaya pada kata-katanya. Dengan tidak punya pilihan, dia hanya bisa membuktikan keasliannya kepada CEO, bahwa dia memiliki kemampuan meramal masa depan. Lihatlah, meja di belakangmu. Nanti, pelanggan akan menggunakan ponsel untuk mengambil foto diam-diam pelayan. Apakah kamu pikir aku akan percaya padamu? Astaga, Tian Liumian. Siapa yang tahu? Apakah kalian sudah merencanakan sebelumnya? Sudah berkomplot? Kafe ini adalah tempat yang kamu bawa aku. Meskipun ada rencana untuk berkomplot, itu juga perlu diketahui sebelumnya. Bisakah kamu membawa saya ke sini? Apakah ini juga membuktikan saya memang memiliki kemampuan meramal masa depan? Hal ini. Lihat lagi meja di sebelah kanan belakang. Itu meja. Nanti istri asli akan datang. Akan ada pertunjukan pasangan asli, melibatkan drama menangkap selingkuhan. Kamu, si serigala licik, memanfaatkan makanan dan tempat tinggalku, bahkan menggunakan uangku untuk selingkuhan. Tunggu sampai aku memukulmu hari ini. Kamu yang tak tahu malu. Kali ini,
Sekarang kamu harus percaya. Meskipun yang kamu katakan, semua itu benar. Saya benar-benar akan melakukannya karena hancur reputasi karena kegagalan investasi, bahkan sampai mati. Ya, namun, ini tidak mungkin. Proyek ini telah melalui ahli keuangan, perhitungan yang teliti, dan menghasilkan solusi terbaik. Proyek ini terus berjalan. Sangat lancar, tidak pernah ada kesalahan. Meskipun saya tidak pernah berinvestasi, tapi saya tahu segalanya. Semuanya memiliki risiko. Tidak ada yang pasti untung. Meskipun semua orang merasa ini adalah kepastian, tetap bisa terjadi kejutan. Namun, proyek ini adalah investasi besar pertama yang saya lakukan sejak mengambil alih posisi kakek saya. Investasi besar pertama yang saya lakukan. Jika kita menyerah sekarang, akan menjadi masalah besar. Uang bisa dihasilkan kembali, tetapi kehilangan seseorang adalah sia-sia. Aku tahu, kamu ingin membuktikan kemampuanmu, tapi percayalah padaku, investasi ini hanya akan membawamu ke jurang kehancuran. Baiklah, kali ini saya percaya padamu. Segera hentikan untukku. Investasi proyek nomor 1. Saya akan bertanggung jawab atas semua tanggung jawab ini sendirian. Beritahu Chu, segera hentikan investasi proyek nomor 1. Tidak baik, grup kita, sahamnya turun. Pihak perusahaan sudah mulai tidak puas. Lagu Group dan beberapa perusahaan lainnya telah membatalkan kontrak dengan kita. Tahap awal proyek nomor menginvestasikan puluhan miliar. Sekarang tiba-tiba dihentikan. Kerugian di tahap berikutnya akan tidak terhitung. Saya sudah bilang, wanita seperti itu tidak bisa mengelola perusahaan sebesar ini. Baru beberapa hari mengambil alih perusahaan, sudah terjadi masalah besar. Segera panggil rapat dewan direksi. Mintalah Chu Qingmeng untuk kembali. Menghentikan proyek sebesar ini adalah tanggung jawabnya sendiri. Bisakah diputuskan? Kami sudah tua, bukan mati. Karena semua orang sudah hadir, maka mari kita mulai rapat hari ini. Tunggu sebentar. Semua orang sudah hadir, tapi ada beberapa orang yang tidak penting. Haruskah mereka diusir? Jika begitu, Zhang Shao, sepertinya kamu juga bukan anggota dewan direksi. Haruskah juga dianggap sebagai, dikategorikan sebagai orang-orang yang menganggur? Saya adalah anggota dewan direksi yang diminta untuk membantu. Kamu mau bersaing dengan apa? Saya juga, Miss Chu diminta untuk membantu. Kalau memang harus bersaing, tidak kalah denganmu kan? Kamu ini pikir kamu siapa? Apakah kamu mengerti tentang urusan dewan direksi? Berani-beraninya datang membantu. Lebih baik kamu paham situasinya sendiri. Lebih bijak sedikit. Pergi dari sini sendiri. Kalau tidak, saya akan panggil petugas keamanan. Patahkan kakimu. Buang itu untukmu. Urusan Ding Xing Group. Belum giliran Zhang Shao. Di sini mengatur-atur. Chu Qingmeng, kamu memang ingin melindungi anak ini. Kamu tidak berpihak padaku ya? Baik, kamu berani melakukan ini. Jangan salahkan saya jika saya tidak ramah padamu. Maka saya akan melihat dengan baik. Kenapa Zhang Shao tidak ramah? Berbicara dengan tegas. Jangan sampai nanti menjadi lemah. Baiklah, karena semua orang sudah hadir, maka mari kita mulai rapat hari ini. Isi rapat hari ini, keputusan tentang Chu Qingmeng, apakah sesuai menjabat sebagai ketua eksekutif sementara. Pasal 32, mengabaikan peraturan perusahaan, tidak belajar dari kesalahan. Pasal 33, kesalahan besar dalam pengambilan keputusan, menyebabkan kerugian yang tidak dapat diperbaiki bagi perusahaan. Kerugian yang tidak dapat diperbaiki. Di atas, dengan ini diberhentikan Chu Qingmeng, jabatan ketua eksekutif sementara. Maaf, saya ingin menyela sebentar. Kamu, hanya untuk beberapa miliar, mengadakan pertemuan kritis di sini. Hanya beberapa miliar. Kamu sangat percaya diri. Proyek ini mampu mengangkat Ding Xing Group mencapai ketinggian baru. Apa yang kamu tahu sebagai orang luar? Saya kira ini bukan masalah besar. Hanya beberapa miliar saja. Lihat betapa tergesanya kalian. Nak, hanya beberapa miliar. Saya hanya menyebut 1 miliar. Apakah kamu pernah melihatnya? Kamu berani menggonggong di sini. Apakah begitu? Selama aku menghasilkan puluhan miliar untuk kalian, Nona Chu bisa melanjutkan sebagai agen direksi. Chu Qingmeng, inilah orang yang kamu cari untuk menyelesaikan masalah. Selain hanya bisa bual-bual, apalagi yang bisa dia lakukan? Menurutku, lebih baik sekarang mengusirnya. Lagi pula, masalah ini, pada akhirnya, saya akan menanganinya. Kalau aku benar-benar bisa menghasilkan 10 miliar. Nak, apa yang kamu hasilkan mungkin bukan apa-apa. Uang dari Bank Tiandi. Saat kamu berbohong, pikirkanlah dengan kepalamu yang kecil itu. Kalau aku benar-benar bisa menghasilkan puluhan miliar, kamu, keluarlah dari sini sekarang. Sambil merangkak, panggil ayahmu. Bagaimana? Baiklah, tapi kalau kamu tidak bisa menghasilkan,
Aku akan membawa kamu ke negara manusia siluman untuk menjadi siluman. Berani? Mengapa tidak berani? Qin Yu, dia sengaja memprovokasimu. Jangan tertipu. Tenanglah. Aku yakin. Puluhan miliar. Jangan bicara tentang dirimu. Bahkan jika dia adalah orang terkaya di dunia, itu tidak mungkin bisa menghasilkan puluhan miliar dalam sekejap. Tapi itu tidak pasti. Bos Chu, jika dia begitu yakin, kita tunggu saja. Kita tunggu saja. Baiklah, keputusan sudah diambil. Qin Yu, kamu gila. Puluhan miliar. Bagaimana kamu akan menghasilkannya? Tenanglah. Segera. Kamu akan tahu segera. Aku lupa tadi bertanya. Puluhan miliar yang kamu sebutkan. Dalam waktu berapa lama bisa menghasilkannya? Apakah kamu akan menghasilkannya dalam puluhan tahun? Atau apa yang kamu maksud? Yang lainnya. Mata uang murah. Bagaimana cara menanggulangi perilaku curang seperti ini? Semua orang di sini bisa menjadi saksi. 10 miliar mata uang sia. Dalam 1 jam. Menghasilkan 10 miliar dalam 1 jam. Qin Yu, ini tidak mungkin. Anak muda, kamu mulai bicara omong kosong. Baiklah, aku hanya memberikanmu 1 jam. Biar semua orang melihat, apakah keajaiban ini akan terjadi, atau tidak. Percayalah padaku, bagaimana cara kamu akan menghasilkannya. Segera investasikan 1 miliar. Beli saham ini di atas. Saham ini adalah saham Sunset. Akan segera delisting. Apakah kamu yakin ingin membeli? Beli sekarang juga. Semakin banyak, semakin baik. Sekarang belikan saya 1 miliar. Saham ini, barusan saya kirimkan padamu. Segera. Bermain-main. Orang ini membawa uang perusahaan untuk berfoya-foya. Paman kedua. Sekarang bicara soal berfoya-foya. Masih terlalu dini. Tidak masalah. Bukankah hanya kehilangan 1 miliar saja? Saya bisa menanggung uang ini. Tapi saya punya satu syarat. Zhang Shao, uang perusahaan kita. Belum waktunya bagi Anda untuk menetapkan syarat. Jika Anda kalah hari ini, saya akan mengirim seseorang ke perusahaan. Menjadi salah satu dari semua pemegang saham ini. Sebagai salah satunya. Apakah itu berhubungan dengan saya? Zhang Minghui, jangan berharap untuk menjadi pemegang saham. Zhang Shao, apa syaratnya? Silakan saja ajukan. Jika 1 miliar ini juga kalah, saya ingin dia. Zhang Minghui, jangan terlalu berlebihan. Jika tidak bisa kalah, lebih baik menyerah sekarang. Menyerah dan mengakui kekalahan. Habiskan waktu dengan saya beberapa hari. Buat saya senang. Saya mungkin bisa membuat para direksi memberi Anda kesempatan. Kakak kedua, baik menang maupun kalah, kita tidak akan rugi di Dingsing. Jika bisa memanfaatkan kesempatan ini, bersekutu dengan grup Wanma, bersatu untuk lebih kuat. Masa depan Dingsing pasti seperti matahari di tengah langit. Apa yang dikatakan Zhang tidak salah. Chu Qingmeng, kamu sendiri melakukan kesalahan. Belum tahu menyesal. Untungnya ada Zhang. Aku akan membantumu menyelesaikan ini. Masalah ini, kamu harus menghargai Zhang. Pria baik seperti ini tidak bisa ditemukan di mana saja. Paman kedua, Zhang Minghui ini tidak ada niat baik sama sekali. Jangan khawatir, Miss Chu. Aku tidak akan membiarkanmu kalah. Takutnya nanti ada yang tidak bisa kalah. Baiklah, aku menyuruhmu untuk memasang. Aku memberimu kesempatan untuk berpura-pura. Tapi hanya 1 jam. Kamu tidak akan bisa menghasilkan puluhan miliar ini. Saya akan melakukannya sendiri. Mengirimmu ke negeri setan. Qin Yu ini bodoh. Bertaruh dengan sampah ini melawan Zhang. Benar-benar menggali kubur sendiri. Bos Chu sebenarnya percaya. Percaya pada omong kosong orang gila ini. Takutnya sebentar lagi. Bukan lagi Bos Chu. Masih ada 1 menit. Halo. Apa? Saya baru saja membeli saham Sunset. 37.250. Menghasilkan 20 miliar. Ini tidak mungkin. Kamu pasti sedang berbicara omong kosong. Halo. Apa? Saham Senja yang akan turun pasar. Melonjak 9% dengan volume perdagangan besar.